Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang optimasi pengambilan keputusan bisnis dengan konsep linear programming dan metode transportasi. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama ada Elizabeth Eva Wijaya, dan ada Fatona Wayuningsi, ada Salsa Bilah, dan ada Aldi Triantoro, dan ada Rizky Setiawan, dan ada Samsul. Di sini saya akan menjelaskan linear programming. Linear programming adalah metode matematis untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi linear yang disebut fungsi tujuan dengan sejumlah batasan linear. Metode ini sering digunakan dalam mengambil keputusan dan optimasi di bagian bidang seperti ekonomi, manajemen, dan teknik. Dan adapun pengertiannya di sini linear programming adalah suatu teknisi matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan 2. LP atau merupakan suatu metode umum yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah pengelolaan sumber-sumber yang terbatas secara optimal. 3. Ada model yang digunakan dalam memecahkan masalah alokasi sumber daya perusahaan adalah model matematis. 3. Di sini semua fungsi matematis yang disajikan dalam metode harus dalam bentuk fungsi linear. Untuk slide berikutnya ada analisis linear programming, yaitu linear programming digunakan untuk mencari kombinasi produksi optimal dengan mempertimbangkan kendala bahan menggunakan metode grafik untuk visualisasi hasil optimal dicapai dengan kombinasi produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Di sini ada ciri linear programming. 1. Penyelesaian masalah mengarahkan pada pencapaian tujuan maksimasi dan minimasi. 2. Kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. 3. Ada beberapa alternatif penyelesaian. 4. Kehubungan matematis bersifat linear. Dan di slide selanjutnya ada asumsi dasar linear programming. 1. Personality naik turun nilai Z dan menggunakan sumber atau fasilitas yang disediakan akan berubah secara sebanding dengan merubah tingkat kegiatannya. 2. Additivity nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambah tanpa mempengaruhi nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Di sini ada 3. Visibility, keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Demikian pula nilai Z yang dihasilkan. 4. Deterministik, semua parameter yang terdapat dalam metode linear programming. Di sini ada Ali, ada BI, ada CI. Dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Dan selanjutnya di sini ada model linear programming. Model linear programming merupakan bentuk dan susunan dalam penyajian masalah-masalah yang akan dipecahkan dengan teknik linear programming. Dan dalam model linear programming dikenal 2 macam fungsi, yaitu fungsi tujuan objektif dan fungsi batasan. Adapun fungsi tujuan, fungsi yang menggambarkan tujuan atau sarana di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan peraturan secara optimal sumber daya
untuk memperoleh keuntungan maksimum atau minimal. Nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Dan ada juga fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang disediakan akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan simbol dalam linear programming. 1. Di sini ada M adalah macam batasan sumber atau fasilitas yang tersedia. Ada N macam kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas tersebut, dan di sini ada I yaitu nomor setiap macam sumber atau fasilitas yang disediakan. I itu sama dengan 1,2 dan lain-lain. Nah, dan di sini ada Z atau sama dengan nomor setiap macam kegiatan yang digunakan sumber atau fasilitas yang disediakan. Dan di sini ada XG sama dengan tingkat kegiatan ke Z sama dengan 1, dan lain-lain. Di sini AIJ yaitu banyaknya sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit keluaran atau output kegiatan. J contohnya itu 1 sama dengan 2, M ada, dan Z sama dengan 1, 2N. Dan adapun di sini BI banyaknya sumber fasilitas yang disediakan untuk dialokasikan ke setiap unit kegiatan. Dan di sini ada Z yaitu nilai yang dioptimalkan maksimum atau minimum. Dan di sini ada CZ yaitu kenaikan nilai Z apabila ada pertambahan tingkatan kegiatan dengan satu-satunya unit atau merupakan sebuah setiap satuan keluaran kegiatan Z terhadap nilai Z. Dan ada lagi di sini pendekatan linear programming. Dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan linear programming, ada 2 pendekatan yang biasanya digunakan, yaitu metode grafis dan metode simplex. Nah, di sini metode grafis hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan sama dengan 2, dan metode simplex biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan atau lebih. Di sini ada studi kasusnya. Contohnya bahannya itu ada laptop tipe portable touchscreen atau di sini kita namai A1, dan ada juga laptop tipe sleep standar yang kita namakan adalah A2 dan pemasok maksimum. Nah, bahannya itu kita umpamakan X dan Y ya. Nah, X-nya itu yang laptop tipe portable-nya itu 1, yang tipe laptop sleep standarnya itu 2, dan Y-nya itu ada 3, dan satunya lagi sleep standarnya ada 1. Nah, pemasok maksimumnya X-nya ada 20 dan Y-nya 20 ya. Keuntungannya pun yang laptop tipe variable portable screen yaitu ada 300, dan laptop tipe sleep standarnya itu ada 200.000. Nah, di sini perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan total dari kedua tipe laptop tersebut yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nih, maksimumkan nilai X1 dan X2 yaitu 300 dikali X1 ditambah 200 dikali X2. X1-nya itu jumlah laptop tipe portable touchscreen yang diproduksikan, dan X2 yaitu jumlah laptop tipe sleep standar yang diproduksikan. Untuk memudahkan perhitungan keuntungan ini, kita ubah menjadi kelipatan ratusan ribu atau maksimalkan.
Di sini ada keterbatasan bahan X dan keterbatasan bahan Y. Keterbatasan bahan X, tipe portable touchscreen membutuhkan 1 unit bahan X, sedangkan tipe slip standar membutuhkan 2 bahan X. Sehingga kendala X dapat dirumuskan sebagai X1 ditambah 2 X2 kurang dari 20. Sedangkan keterbatasan bahan Y yaitu tipe portable touchscreen membutuhkan 3 unit bahan Y, sementara tipe slip standar membutuhkan 1 unit bahan Y. Maka kendala bahan Y dirumuskan sebagai 3 X1 ditambah X2 kurang dari 20. Selain itu, nilai produksi tidak dinegatifkan, sehingga perlu ditambahkan kendala non-negatif yaitu X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Ini kita punya contoh grafis yang sudah diarsirkan, dan slide berikutnya itu gambaran kendala. Di sini X1 ditambah 2 dan X2 kurang dari 20 dan 3 X1 ditambah X2 kurang dari 20 dan X1 ditambah X2 lebih dari 0. Dan potongan bidang yang memenuhi sebuah kendala disebutkan daerah versibel. Daerah versibel dapat kasus ini disebut daerah visible AEDO atau bagian yang diarsirkan pada bagian potongan bilangan A0B dan bidang C0D. Dan koordinat E dapat dicari dari potongan X1 ditambah 2 X2 kurang dari 20 dan 3 X1 ditambah X2 kurang dari 20, sehingga diperoleh E-nya itu 4,8. Titik-titik tersudut daerah versibel dapat melihat keuntungan maksimum yang diinginkan dan dicapai perusahaan. Dan di sini ada tabel titik-titik sudut daerah versibel dan nilai fungsi X1, X2 sama dengan 3X1 ditambah 2X2, 3X1 ditambah 2X2 dalam ratusan ribu. Nah, di sini yang nolnya itu O-nya itu 0,0, A-nya itu 0,10, E-nya itu yang kita cari tadi 4,8, D-nya itu 20 per 3,0, dan fungsinya yaitu nilai fungsinya yaitu 3, 0 ditambah 2, 0 sama dengan 0, 3, 0 ditambah 2, 10 sama dengan 20, 3, 4 ditambah 2, 8 sama dengan 12 ditambah 16 sama dengan 28. Dan di bawahnya ada 30, 20 per 3 ditambah 2 dan 0 sama dengan 20. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, titik yang memberikan nilai fungsi objektif tertinggi yaitu adalah titik E, 4,8 dengan nilai 28 adalah ratusan ribunya, yang berarti keuntungan maksimum sebesar 2.800.000. Seorang produsen memiliki 2 macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Berkeinginan memproduksi produk A dan B. Untuk satu produk A membutuhkan 2 bahan 1 dan 1 bahan 2, sedangkan produk B membutuhkan 3 bahan 1 dan 2 bahan 2. Harga pasar untuk produk A ada 15.000 dan B ada 10.000. Berapakah produsen harus produksi produk A dan B agar menghasilkan penjualan yang maksimum? Adalah menuliskan dulu si ringkasan dari soal tersebut. Kenapa kita harus tulis ringkasannya? Agar memudahkan kita dalam membuat fungsi tujuan dan batasan pada langkah berikutnya. Nah, sekarang tulis dulu untuk bahan 1 dan bahan 2. Selain itu, bikin juga kolom untuk produk A dan produk B. Kita juga tulis persediaan yang tersedia pada produsen tersebut. Nah, jadi kita tulis di kolom selanjutnya, itu kolom persediaan. Nah, kita lihat dari soalnya. Si produk A ini kan
2 bahan 1 dan 1 bahan 2. Maka di bahan 1 kolom A tulis 2 dan bahan 2 kolom A tulis 1. Seperti yang sebelumnya, yang B itu 3 dan 2. Nah, untuk persediaan itu bahan 1 kan 8. Nah, bahan 2 itu 5. Itu dilihat dari soal tersebut. Setelah kita tahu, sekarang langkah selanjutnya adalah menuliskan harga dari produk tersebut. Harga A kan 15.000, kalau harga B itu kan 10.000. Nah, sekarang kita tulis. Kita tuh menginisialkan A itu sebagai X dan B sebagai Y. Selanjutnya adalah menuliskan fungsi tujuan dan batasan dari soal tersebut. Fungsi tujuannya itu yang mana? Fungsi tujuannya itu adalah harga dari produk tersebut. Karena balik lagi, fungsi tujuan kita itu untuk memaksimumkan keuntungan. Maka yang dijadikan fungsi tujuan adalah harganya. Jadi 15.000 X dan 10.000 Y. Dan tujuannya adalah maksimasi. Selanjutnya menulis batasan dari soal tersebut. Batasannya kita dapat dari ringkasan kita tadi, yaitu 2X dan 3Y sama dengan 8. Karena A itu X dan B itu Y. Nah, maaf, ini aku ada salah tulis, harusnya tuh kurang dari. Sedangkan untuk bahan 2, itu X plus 2Y kurang dari 5. Nah, kayak gitu teman-teman. Kenapa kurang dari? Karena kita balik lagi, persediaannya kan 8, jadi nggak mungkin lebih dari 8, jadi kurang dari. Nah, setelah kita fungsi tujuan dan batasan, langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Kita tulis dulu batasan yang pertama, yaitu seperti yang dituliskan tersebut. Nah, kita misalkan X sama dengan 0. Kalau dimisalkan X sama dengan 0, maka Y adalah 8/3. Nah, kalau kita misalkan Y sama dengan 0, maka X yang kita dapatkan adalah 4. Itu untuk batasan pertama. Nah, batasan kedua, X plus 2Y kurang dari 5. Seperti cara sebelumnya, kita misalkan apabila X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5/2. Sedangkan untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Nah, setelah kita tahu, sekarang kita bisa bikin grafiknya. Kita tarik dulu untuk sumbu Y dan untuk sumbu X. Sini aku kasih nama biar lebih jelas untuk X dan Y. Nah, selanjutnya kita buat titik koordinatnya. Pada saat X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 8/3. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. Ini kita tulis dulu, karena X-nya ada 4 sama 5, jadi ditulis. Nah, ini untuk Y-nya. Y-nya kan ada 8/3 dan 5/2. 8/3 adalah 2,6 dan 5/2 adalah 2,5. Aku langsung buat dalam bentuk koma aja. Selanjutnya adalah kita bikin titik koordinat tersebut. Nah, sekarang kita tarik garis. Pada saat X-nya 4, Y-nya kan 2,6, jadi tarik garis dari dua titik tersebut. Pada saat X-nya 5, Y-nya adalah 2,5, maka selanjutnya adalah kita tarik juga. Nah, ini batasannya 2, maka garisnya ada 2. Kalau batasannya 3, garisnya ada 3 juga. Dan selanjutnya. Nah, sekarang kita adalah melihat daerah mana yang akan dihitung. Melihat daerah mana yang akan dihitung, yaitu dengan melihat syarat. Syaratnya adalah apabila lebih besar dari, maka arsiran tersebut akan menjauhi titik 0. Apabila lebih kurang dari, maka arsir tersebut mendekati 0. Itu adalah syarat yang digunakan dalam persoalan grafik. Nah, kan kita lihat soal kita adalah kurang dari. Karena kurang dari, maka arsirnya akan mendekati 0. Kita bikin arsiran di sepanjang garis 2X plus 3Y kurang dari 8. Itu mendekati ke arah 0. Maka garis arsirnya mendekati 0.
Dan juga untuk garis X plus 2Y kurang dari 5, kita buat juga arsiran yang mendekati 0. Seperti yang aku gambar tersebut. Nah, aku bakal ngejelasin. Nah, sekarang kita bikin titik-titik dari daerah yang terkena kedua arsiran tersebut. Yang kita ambil adalah yang terkena dua arsiran tersebut, yaitu terkena garis merah dan terkena garis biru. Jadi yang diambil itu adalah daerah yang terkena semua arsiran. Yang terkena semua arsiran kan yaitu daerah yang aku lagi tebelin ini. Nah, ini adalah daerah yang akan kalian hitung. Kenapa nggak daerah yang ini yang aku tunjukkan? Tidak, karena itu hanya terkena arsiran warna biru. Dan kenapa juga nggak daerah yang aku tunjukkan? Tidak, karena dia hanya terkena arsiran warna merah. Dan yang benar adalah daerah yang terkena dua arsiran tersebut. Selanjutnya dari daerah yang kita pilih tersebut, kita buat titik-titik dari daerah-daerah tersebut. Aku buat titik A, B, C, D, dan ini bebas ya penamaannya. Nah, selanjutnya adalah kita menuliskan titik. Untuk titik A, itu dia berada pada koordinat 0,0. Titiknya itu urutannya X, Y ya. B-nya itu 4,0. Dan untuk C, yaitu kita nggak tahu, karena dia adalah pertemuan antara dua garis, sehingga kita harus hitung dulu melalui eliminasi dan substitusi. Dan untuk yang D, itu adalah 0,2,5. Nah, selanjutnya adalah mencari titik C tersebut. Kita nggak akan bisa hitung kalau kita belum tahu titik C. Cara mencari titik C itu adalah melalui eliminasi dan substitusi. Eliminasi dari pertemuan kedua titik, yaitu dari garis 2X plus 3Y kurang dari 8 dan X plus 2Y kurang dari 5. Di sini aku akan tulis ulang. Cara eliminasinya seperti biasa yang sudah kalian pelajari pada umumnya. Nah, sekarang kita akan eliminasi, yaitu dikali 2 sama kali 3 agar Y-nya hilang. Nah, selanjutnya di sini kita ketahui bahwa X-nya adalah 1. Aku minta maaf karena ini kurang ke bawah, karena ini pertama kali aku bikin video. Semoga kalian bisa memaafkan. Dan selanjutnya kita masukin X sama dengan 1. Kita masukin 4X plus 6Y sama dengan 16. Dimasukin X-nya 1, maka ketemulah Y sama dengan 2. Nah, kan kita udah ketemu nih X dan Y-nya, maka titik C adalah 1,2. Nah, setelah kita tahu semua titik-titik, sekarang kita udah bisa hitung keuntungan dari setiap titik-titik tersebut. Sekarang kita tulis dulu fungsi tujuan seperti di soal awal tadi. Fungsi tujuannya kan 15.000 X plus 10.000 Y. Nah, kita masukin nih, saat titiknya 0,0, maka 15.000 kali 0 ditambah 10.000 kali 0. Itu dimasukin sesuai dengan titik masing-masing. Sedangkan untuk titik B, itu adalah 4,0, sehingga 15.000 dikali 4 ditambah 10.000 dikali 0. Hasilnya adalah 60.000. Dan untuk titik C, itu 1,2, sehingga 15.000 dikali 1 ditambah 10.000 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 35.000. Dan untuk titik D adalah 0,2,5. Sehingga 15.000 dikali 0 sama dengan 0 ditambah
10.000 dikali 2,5 yaitu 25.000, sehingga titik D adalah 25.000. Nah, karena persoalan kita maksimasi, sehingga yang kita ambil adalah keuntungan yang paling besar. Nah, yang paling besar adalah 60.000, sehingga itu yang kita ambil. Nah, di sini kita bakal simpulin bahwa yang terpilih adalah titik B. Jadi, produsen itu harus produksi 4 produk A dan 0 produk B. Sehingga dia mendapat keuntungan yang maksimum yaitu 60.000. Nah, di sini kita mempunyai kesimpulan dari materi yang kita jabarkan tadi. Nah, di sini linear programming dan metode transportasi sangat membantu dalam efisien alokasi sumber daya dan distribusi barang. Kedua metode ini memberi solusi strategi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efektivitas operasional. Dan sebagai penutup, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih semuanya.